Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Thomas Akadapi dari Sistem Informasi Reguler 5A 2018 akan menjelaskan berbagai kesimpulan dari rangkuman hasil pelajaran mata kuliah saya, Manajemen Proyek Sistem Informasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penyebab ataupun masalah dari kebijakan pengembangan sistem informasi. Itu ada beberapa, sini saya menuliskan, yaitu muncul beberapa masalah pada sistem yang lama. Permasalahan tersebut pada sistem menyebabkan sistem yang lama tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan, ataupun masih banyak proses-proses atau fungsi-fungsi yang belum berfungsi dengan baik sehingga menghambat produksi dari operasi berbesar tersebut. Yang kedua itu memiliki kesempatan untuk unggul dari persaingan pasar. Dalam keadaan persaingan pasar yang ketat, kecepatan informasi atau efisiensi sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana-rencana yang telah disusun untuk meraih kesempatan dan peluang pasar, sehingga teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen dengan baik dan tepat. Dan yang ketiga itu adanya instruksi dari pimpinan perusahaan. Penyusunan sistem yang baru dapat juga terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan dalam organisasi ataupun luar organisasi. Seperti pada poin keempat ini, yaitu adanya instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu peningkatan sistem yang diharapkan meliputi performance ataupun kinerja. Diharapkan dengan adanya sistem terbaru ini, kinerja dari sistem lama ataupun kinerja dari produktivitas suatu perusahaan dapat lebih meningkat dan lebih memberikan keuntungan yang lebih banyak. Selanjutnya, information ataupun informasi. Harapannya, dengan peningkatan sistem di bidang informasi ini, kecepatan dalam menerima ataupun mengirimkan informasi dalam sistem baru dapat berlangsung secara cepat. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi, harapannya peningkatan sistem yang telah dilakukan tersebut dapat meningkatkan ekonomi ataupun dapat meningkatkan hasil produktivitas dari perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya yaitu peningkatan sistem di bidang kontrol. Nah, di sini peningkatan sistem di bidang kontrol ini bisa dibilang peningkatan ataupun sebuah peningkatan di mana suatu sistem dapat dikontrol, dapat diawasi, dapat dimanajemen dengan lebih baik dari sistem yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu efisiensi. Peningkatan sistem harus meliputi efisiensi dari sistem yang lama, yang mengakibatkan dapat mengefisienkan segala produktivitas ataupun segala aktivitas yang awalnya membutuhkan tenaga yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak. Dengan peningkatan efisiensi, tenaga dan waktu tadi dapat dikerjakan secara lebih singkat. Dan yang terakhir itu peningkatan secara sistem ataupun servis, yang nantinya ini akan berhubungan langsung kepada pihak customer yang menikmati ataupun yang mendapatkan hasil dari sistem terbaru yang disodorkan dari suatu perusahaan tersebut. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Bagaimana cara merencanakan sebuah pengembangan sistem? Mari kita lihat. Di sini ada beberapa tahap perencanaan proyek. Yang pertama itu menentukan tujuan pengembangan proyek sistem informasi. Atau pada tahap ini bisa kita bilang tahap perencanaan ataupun tahap pendefinisian proyek-proyek sistem yang akan dilakukan oleh staf perencana untuk mengetahui ruang lingkup aplikasi yang akan dikembangkan beserta rencana tahapan pengembangan mulai dari nol atau akan membuat prototipe. Dan yang kedua itu mengidentifikasi pekerjaan yang diperlukan atau dalam maksud ini yaitu tahap analisis. Nah, pada tahap analisa ini adalah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem
cara kerja sistem dan waktu penggunaan sistem. Dari proses analisa inilah akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru yang akan melahirkan sistem baru yang lebih baik dari sistem yang lama. Selanjutnya itu organisasi proyek ataupun tahap perancangan, di mana pada tahap ini lebih ke lingkup perusahaan untuk memberikan gambaran-gambaran umum kepada pemakai sistem tentang sistem teknologi informasi yang baru akan dibuat. Perancangan sistem secara umum lebih diarahkan kepada pemakai sistem untuk menyetujui keperancangan sistem selanjutnya. Baiklah, selanjutnya ke penjadwalan ataupun pelaksanaan. Nah, pada tahap ini banyak sekali yang harus disiapkan, harus dijadwalkan, sehingga pada pengimplementasiannya nanti dapat lebih terstruktur. Nah, pada tahap ini itu tahap menetapkan sistem supaya memberikan sebuah kesiapan terhadap pembuat sistem dan juga estimasi waktu yang dibutuhkan oleh pembuat sistem sehingga dapat memberikan sebuah rancangan ataupun gambaran yang terstruktur terkait dengan pelaksanaan maupun penjadwalan. Yang terakhir yaitu mengestimasi waktu dan biaya proyek. Di sini estimasi biaya maupun estimasi waktu sangat dibutuhkan dalam suatu perencanaan proyek, sehingga suatu perusahaan ataupun suatu organisasi dapat memberikan ataupun membuat sistem yang tepat yang dibutuhkan terhadap organisasi. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu work breakdown struktur ataupun bisa kita bilang suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur laporan yang hierarki. Sebelumnya kita masuk terlebih dahulu ke perencanaan proyek. Biasanya banyak tahapan-tahapan yang dibutuhkan pada perencanaan proyek. Nah, misalnya perencanaan proyek adalah bagian dari manajemen proyek yang berhubungan dengan pembagian, pengalokasian, dan penjadwalan pekerjaan dalam lingkup proyek. Nah, prinsip perencanaan proyek di sini ada juga manajer proyek yang harus fokus pada saat melakukan perencanaan, karena perencanaan merupakan pedoman dasar agar proyek dapat diarahkan untuk tetap berada dalam anggaran yang dibuat sesuai dengan lingkup yang telah ditentukan. Selanjutnya itu tujuan-tujuan perencanaan proyek itu untuk menyediakan suatu kerangka kerja bagi manajer proyek agar dapat menyusun estimasi yang baik untuk kebutuhan sumber daya, biaya, dan juga jadwal. Fungsi dari perencanaan proyek tersebut adalah sebagai sarana komunikasi bagi seluruh pihak yang terlibat terhadap proyek sistem yang merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya dan merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan apa itu work breakdown struktur, yaitu ada suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarki. WBS juga digunakan untuk melakukan breakdown atau memecahkan tiap proses pekerjaan yang dibuat dalam suatu sistem menjadi lebih detail dan lebih terlihat. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Baiklah, mungkin sedikit menyinggung terkait keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan dari model WBS tersebut. Nah, salah satunya yaitu memberikan daftar pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga mempermudah struktur yang terlibat terhadap proyek tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan yang kedua itu memberikan dasar untuk mengestimasi, mengalokasikan sumber daya, menyusun jadwal, dan menghitung biaya. Dan yang terakhir, keuntungan dari WBS yaitu mendorong untuk mempertimbangkan secara lebih serius sebelum membangun suatu proyek. Nah, baiklah, sedikit saya tampilkan, ini adalah WBS yang saya buat. Nah, itu ada 5 task, yaitu pengumpulan data, analisis masalah, desain, coding dan testing, dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem. Di sini masing-masing dari WBS tersebut sudah memiliki tasknya masing-masing yang juga terdiri dari
sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan ataupun mengerjakan sebuah tes tersebut. Sehingga dengan adanya WBS ini, pengoperasian dari sistem yang akan dibuat akan lebih detail dan juga lebih mudah untuk dikerjakan. Baiklah, pada slide selanjutnya kita masuk pada estimasi atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi atau sistem reservasi paparazzi barbershop. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit. Biaya merupakan pengorbanan ataupun pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Nah, jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan itu ada dua, yaitu biaya relevan atau relevant cost. Yang dimaksud biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Yang kedua yaitu biaya tidak relevan atau irrelevant cost. Yang itu biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya, tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Adapun jenis-jenis biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak terpengaruh terhadap perubahan volume kegiatan ataupun aktivitas sampai dengan tingkatan tertentu. Dan yang selanjutnya itu biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding ataupun proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Baiklah, kita masuk tujuan dari estimasi anggaran. Kenapa sih kita membutuhkan sebuah estimasi anggaran dalam membuat suatu proyek sistem informasi? Yang pertama itu untuk menyatakan target dan harapan sebuah perusahaan secara jelas dan formal, sehingga perusahaan tersebut dapat memiliki gambaran, dapat memiliki harapan. Dengan begini sistem yang akan dibuat seperti ini, hasilnya seperti ini. Dan yang selanjutnya itu untuk menginformasikan target dan harapan dari manajemen kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan, sehingga anggaran yang dibuat oleh manajemen dapat didukung secara maksimal. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana mengenai aktivitas yang akan dilakukan oleh perusahaan secara terperinci dengan tujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan ataupun pihak-pihak yang terkait terhadap proyek sistem informasi. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan suatu metode atau cara yang akan dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang tersedia pada suatu perusahaan. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi alat pengukur serta mengendalikan kinerja yang dimiliki oleh seorang individu maupun kelompok dan memberikan suatu informasi yang mendasari perlu tidaknya melakukan tindakan koreksi. Nah, baiklah, ini saya tampilkan tabel estimasi anggaran dari proyek sistem reservasi paparazzi barbershop. Di sini telah diperkirakan total dana sebesar kurang lebih 35.300.000, yang dimana telah dihitung dari awal sampai akhir, baik dari pengerjaan proses selama beberapa hari, biaya transportasi, biaya honor, biaya alat yang dibutuhkan, dan juga biaya pegawai dan beberapa biaya lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berikan sebuah informasi. Saya Thomas Akadapi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.